Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya Amilda Widiani dari kelompok 10 mata kuliah Psikologi Sosial dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan kompromitas. Apa sih kompromitas itu? Yuk langsung aja kita ke pemateri yang pertama. Baik, di sini saya Enur Aini, NIM 190100152, akan memaparkan mengenai pengertian konformitas. Konformitas adalah perilaku yang mengikuti suatu kelompok yang didorong oleh keinginan individu itu sendiri, di mana kelompok tersebut tidak memiliki suatu hak yang spesial untuk mengarahkan tingkah laku individu tersebut. Selanjutnya, pengertian konformitas menurut para ahli. Konformitas ini berakar dari pengaruh sosial normatif. Aronson 1980, Dutch and Gerard 1955, Kelly 1952, di mana pada satu keadaan individu akan merasa terpaksa untuk bertindak sesuai dengan norma-norma kelompok karena khawatir akan memperoleh sejumlah konsekuensi negatif dari penyimpangan tersebut. Berikut ini beberapa pengertian konformitas dari para ahli. 1. Konformitas adalah suatu bentuk penyesuaian terhadap kelompok sosial karena adanya tuntutan dari kelompok sosial untuk menyesuaikan, meskipun tuntutan tersebut tidak terbuka. Baron 1997. Kemudian konformitas adalah perubahan perilaku sebagai akibat dari pengaruh kelompok. David and Frank 2003. Lalu konformitas adalah suatu bentuk perubahan perilaku atau kepercayaan sebagai hasil dari tekanan kelompok. Mars 2008. Konformitas terjadi di saat individu berperilaku atau memberikan suatu opini supaya sesuai dengan kondisi tertentu atau untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh kelompok. Rashad 2008. Saya Sapti Rohaini akan melanjutkan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Pertama, ada kohesivitas dan konformitas. Kohesivitas ini didefinisikan sebagai ketertarikan yang dirasakan oleh seseorang terhadap sebuah kelompok. Ketika kohesivitas banyak atau ketika seseorang suka dan mengagumi suatu kelompok tertentu, maka tekanan bagi melakukan konformitas akan naik besar. Salah satu panduan untuk diterima oleh orang-orang tersebut adalah dengan akhirnya menjadi seperti mereka dalam penjuru hal. Sebaliknya, ketika kohesivitas rendah, tekanan terhadap konformitas juga rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohesivitas memunculkan efek yang kuat bersama konformitas. Kedua, ada konformitas dan ukuran kelompok. ASCH menemukan yakni konformitas meningkatkan sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Sebaliknya, penelitian-penelitian terkini malahan menunjukkan bahwa konformitas itu condong meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kelompok hingga 8 orang anggota tambahan atau lebih. Jadi, tampak yakni semakin besar kelompok ini, maka semakin besar juga kecenderungan seseorang untuk turut serta meskipun tingkah laku tersebut berbeda dari yang sebenarnya diinginkan. Nah, yang terakhir ini ada norma sosial deskriptif dan norma sosial injungtif. Norma deskriptif ialah norma yang hanya memberikan apa yang sebagian lebih besar orang lakukan pada situasi tertentu. Norma-norma ini mengakibatkan tingkah laku dengan trik memberitahu seseorang mengenai apa yang umumnya dianggap efektif atau adaptif.
Di dalam situasi tersebut, sebaliknya, argutivo injunctive menetapkan tingkah laku apa yang diterima atau tidak diterima pada situasi tertentu. Akan tetapi, argutivo injunctive dapat memberikan pengaruh lebih kuat. Situasi ini benar karena diretiva injunctive cenderung mengalihkan atensi dari bagaimana orang bertindak pada situasi tertentu pada bagaimana mereka seharusnya bertingkah laku. Contohnya seperti melepaskan sampah sembarangan, maka mereka harus bertingkah laku untuk membuang sampah ke kawasan sampah. Selain itu, argutivo injunctive juga dapat menyalakan motif sosial untuk melancarkan hal yang benar pada situasi tertentu, tanpa mengindahkan apa yang orang lain lakukan. Dasar-dasar konformitas. Dasar-dasar konformitas terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pengaruh sosial normatif atau keinginan untuk disukai dan rasa takut akan penolakan. 2. Pengaruh sosial informasional atau keinginan untuk merasa tepat. Tipe-tipe konformitas. Allen, Kelman, dan Moscovici dalam Brehm dan Kasim 1990 mengemukakan dua tipe dari konformitas, yaitu private conformity dan public conformity. Oke, nama saya Asep Rohmat dengan NIM 19010075. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh adanya konformitas. Konformitas meningkat ketika step number 1, percaya pada kelompok. Kepercayaan akan segala sesuatu yang secara skala atau perasaan anggota kelompok dinilai dan diterima sebagai kebenaran yang digunakan sebagai landasan kegiatan kelompok dan masing-masing anggotanya untuk mencapai tujuan kelompoknya. Kepercayaan dalam kelompok dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sama-sama dapat diterima secara akal, pikiran oleh beberapa orang yang ada di dalam kelompok. Step number 2, muncul tekanan dari kelompok. Dimaksudkan, tekanan dalam kelompok dapat menimbulkan ketegangan. Dengan adanya ketegangan, akan timbul dorongan untuk mempertahankan tujuan kelompok. Step number 3, takut celaan sosial. Alasan demi memperoleh persetujuan atau menghindari celaan kelompok. Contohnya, salah satu alasan mengapa tidak mengenakan pakaian bergaya Hawaii ke tempat ibadah adalah karena semua umat yang hadir akan melihat dengan rasa tidak senang. Step number 4, takut dianggap menyimpang. Rasa takut dipandang sebagai individu yang menyimpang merupakan faktor dasar hampir dalam semua situasi sosial. Berarti, individu telah menyimpang dalam pikirannya sendiri, yang membuatnya rasa gelisah dan emosi terkadang menjadi tidak terkontrol. Individu cenderung melakukan suatu hal yang sesuai dengan nilai-nilai kelompok tersebut, tanpa memikirkan akibatnya nanti. Nama Amilda Widiani, NIM 190100012. Efek positif konformitas. 1. Membuka aturan dan koordinasi aturan. 2. Tahu apa yang harus diharapkan atau kelompok pada dirinya. Efek negatif konformitas. 1. Menghilangkan individualitas. 2. Membatasi kreativitas. 3. Mereduksi peran anggota menjadi mediocrity. Nama Deisrianti, NIM 19010131. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong melakukan konformitas. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan konformitas. Menurut Williams, 2006, faktor-faktor tersebut antara lain:
1. Ukuran kelompok dan tekanan sosial. Konformitas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Semakin besar kelompok tersebut, maka akan semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta. Walaupun mungkin kita akan menerapkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan. Misalnya di SMA sedang tren memakai tas ransel. Awalnya hanya beberapa orang saja yang pakai. Lama-kelamaan hampir seisi kelas menggunakan tas ransel. Si A yang pada awalnya menggunakan tas lempang, akhirnya juga menggunakan tas ransel. Kedua, grup unanimity, adanya kebulatan suara dalam kelompok. Hal ini juga berkaitan dengan dukungan sosial. Misalnya, sebuah kelas terdiri dari beberapa mahasiswa. Ketika ada kelas asistensi, satu sama lain pasti akan mencocokkan jadwal. Sebagian besar bisa di hari Selasa, tapi sebagian kecil tidak bisa pada hari tersebut. Maka kesepakatan kelas asistensi diadakan pada hari Selasa. Maka sebagian kecil yang tidak bisa pada hari itu dapat mengikuti asistensi KP lain. Ketiga, cohesiveness, kekompakan kelompok. Semakin kohesif suatu kelompok, maka akan semakin kuat pula pengaruhnya dalam membentuk pola pikir dan perilaku anggota kelompok. Misalnya, kita mempunyai teman yang terdiri dari 4 atau 5 orang dan kita dekat dengan mereka. Ketika mereka membeli barang baru, maka kita secara tidak langsung mengikuti mereka dengan membeli barang yang sama juga. Keempat, status. Orang yang memiliki status tinggi atau rendah dari orang lain akan membuat seseorang lebih bebas untuk berbeda dengan orang lain. Orang yang memiliki status menengah biasanya lebih cenderung konformis. Misalnya, kelompok pasti mempunyai ketua dan anggota. Ketua bertanggung jawab atas anggotanya. Jika ketua memberi peraturan pada anggotanya untuk disiplin waktu untuk mengerjakan tugas, maka mau tidak mau anggota harus menuruti peraturan tersebut. Kelima, public response. Seseorang lebih konformis bila mereka harus merespon secara umum dibandingkan mereka merespon secara individual. Misalnya, dalam suatu diskusi besar di kelas, ketika guru menanyakan pendapat si A akan menjawab langsung menurut pendapatnya sendiri, meski teman-temannya menjawab berbeda dari yang diutarakan oleh A. Namun, jika guru menanyakan bagaimana pendapat kelompok, anggota kelompok A yang lain menjawab ya, dan si A menjawab tidak, maka si A akan ikut-ikutan menjawab ya. Keenam, faktor norma dan informasi, meliputi keinginan untuk disukai, rasa takut akan penolakan, keinginan untuk merasa benar. Misalnya, 4 dari 5 orang anggota kelompok memiliki sifat periang dan 1 orang lagi pemurung. Kemudian, ia berusaha menjadi periang agar diterima oleh teman-temannya. Faktor pendorong tidak melakukan konformitas. Peranan dari 2005 menjelaskan ada 2 faktor yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan konformitas. Antara lain, ke-1, deindividuasi. Deindividuasi terjadi ketika seseorang ingin dibedakan dari orang lain. Individu akan menolak konform karena tidak ingin dianggap sama dengan yang lain. Misalnya, BlackBerry sedang menjadi tren di kalangan masyarakat. Dengan fitur BlackBerry Messenger,
yang praktis membuat banyak orang memilih untuk menggunakan BB, ada sebab lain yang menyebabkan masyarakat memilih BB, yaitu karena sedang tren. Jadi, mereka tidak mau dianggap ketinggalan zaman. Namun, ada juga orang yang tidak mau menggunakan BB karena menganggap BB terlalu pasaran sehingga tetap bertahan dengan HP yang dimiliki. Kedua, merasa menjadi orang bebas. Seseorang juga menolak untuk konfrom karena dirinya memang tidak ingin konfrom dengan orang lain. Menurutnya, tidak ada hal yang bisa memaksa dirinya untuk mengikuti sosial yang ada. Misalnya, pada saat peserta pada umumnya kaum perempuan menggunakan dress, orang yang merasa bahwa ia tidak ingin konfront dengan orang lain, jika orang menggunakan baju lain selain dress, dia akan merasa nyaman saja walaupun pada akhirnya ia akan dilihat orang sebagai orang yang aneh. Indikator Search 1994 mengemukakan secara eksplisit bahwa konformitas remaja ditandai dengan adanya 3 hal sebagai berikut. 1. Kekompakan. Kekuatan yang dimiliki kelompok acuan menyebabkan remaja tertarik dan ingin tetap menjadi anggota kelompok. Eratnya hubungan remaja dengan kelompok acuan disebabkan perasaan suka antara anggota kelompok serta harapan memperoleh manfaat dari keanggotaannya. Namun, semakin besar rasa suka anggota yang satu terhadap yang lain, dan semakin besar harapan untuk memperoleh manfaat dari keanggotaan kelompok, serta semakin besar kesetiaan mereka, maka akan semakin kompak kelompok tersebut. 1. Penyesuaian diri. 2. Perhatian terhadap kelompok. Kedua, kesepakatan. Pendapat kelompok acuan yang sudah dibuat memiliki tekanan kuat sehingga remaja harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat kelompok. 1. Kepercayaan. 2. Persamaan pendapat. 3. Penyimpangan terhadap pendapat kelompok. Ketiga, ketaatan. Tekanan atau tuntutan kelompok acuan pada remaja rela melakukan tindakan walaupun remaja tidak menginginkannya. Bila ketaatannya tinggi, maka konformitasnya akan tinggi juga. 1. Tekanan karena ganjaran, ancaman, atau hukuman. Yang kedua, harapan orang lain. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Kami dari kelompok 10 memohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.